di sebuah tempat yang berbeda. Halo, bagaimana? Apa anakku sudah menerima kiriman dariku? Seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik dengan dandanan yang sangat berkelas tampak menelpon seseorang dari telepon rumahnya. Wanita itu sepertinya sedang menunggu kabar baik dari pihak di seberang telepon. Mohon maaf Nyonya, tapi Tuan Edward tidak mau menerima kiriman dari Nyonya, jawab salah satu pelayan yang bekerja di rumah Edward. Pelayan itu tampak sedikit ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, sebab ia tahu bagaimana perasaan si penelpon itu jika mendengar berita yang tidak sesuai dengan harapannya. Tapi mau bagaimana lagi? Itu memang sudah menjadi keputusan tuan mudanya. Si penelpon yang tak lain adalah Sasha tampak memejamkan matanya sembari menghela nafas dalam-dalam. Ia tahu kalau dirinya harus banyak bersabar. Meluluhkan hati Edward tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baiklah kalau begitu, ucap Sasha dengan nada kecewa. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia langsung menutup panggilan tersebut. Setelah meletakkan kembali gagang telepon pada tempatnya, Sasha terlihat mengepalkan tangannya. Ia tersenyum sinis untuk dirinya sendiri. Anak kandung yang telah bertahun-tahun ditinggalkannya, kini sama sekali tidak ingin berurusan dengannya lagi. Bahkan, sekedar menerima kiriman makanan darinya saja tidak sudi. Padahal, Sasha masih ingat dengan jelas kalau makanan yang ia kirimkan untuk Edward siang ini adalah makanan kesukaannya. Sasha menyandarkan punggungnya ke sofa. Ia menutup matanya dan mengingat kembali saat dimana dia masih bersama Edward saat anak laki-lakinya itu masih kecil dulu. Ibu sedang apa? Tanya Edward kecil saat melihat sang ibu menata makan malam di meja makan. Tuh, sedang menyiapkan makan malam, lihat. Ibu buatkan krim mushroom soup dan roti kesukaanmu. Edward kecil yang masih berusia 4 tahun berlonjak senang saat tahu ibunya menyiapkan makanan kesukaannya. Hore, aku suka ibu. Sup dan roti buatan ibu yang paling enak sedunia. Aku mau makan sekarang, seru Edward dengan tidak sabaran. Sasha mengacak gemas rambut anak satu-satunya itu. Iya sayang, sekarang kau duduk dulu di kursi dengan baik ya. Ibu ambilkan minumnya sekalian. Ibu, aku mau makan bersama ayah juga, pinta Edward tiba-tiba. Sasha tampak menghentikan langkahnya saat hendak berbalik mengambil gelas untuk Edward. Ia merasa malas harus direpotkan dengan suaminya yang kala itu sudah mengalami stroke. Kita makan aja berdua. Ayahmu biar Paman Lukas yang mengurusnya, jawab Sasha yang terdengar seperti perintah dan tidak boleh dibantah. Ia mengambil sepotong roti dan sup lalu memberikannya kepada Edward. Makan yang banyak ya. Ini ibu buat khusus untuk anak ibu, sayang. Edward mengangguk sambil tersenyum. Baik ibu, terima kasih. Aku sangat suka makanan ini, ucapnya dengan tulus. Setelah mengingat semua itu, Sasha kembali membuka matanya. Ia sadar, peristiwa itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Edward kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Boleh jadi selera dan kesukaannya tidak lagi sama. Ibu sedang apa? Sebuah suara yang berasal dari anak laki-lakinya yang lain membuatnya tersentak. Ia pun menoleh ke arah pria yang hanya berbeda usia 2 tahun dengan Edward itu. Hiro namanya. Tidak ada, bohongnya. Kau kenapa pulang siang-siang begini? Tanya Sasha. Biasanya anaknya itu akan pulang dari kantor setiap jam 5 sore.
Besok aku harus keluar kota. Ada sedikit pekerjaan di sana. Jadi hari ini aku pulang lebih awal. Jawab Hiro lalu duduk di seberang ibunya. Oh, gumam Sasha sekenanya saja. Ia seperti tidak berminat mengobrol dengan putranya itu. Ibu kenapa? Ada masalah? Selidik Hiro karena melihat gelagat yang berbeda dari ibunya. Ibunya terlihat lesu dan tidak bersemangat saat itu. Tidak apa-apa, ibu sedikit lelah. Rasanya ibu mau beristirahat di kamar saja, jawab Sasha. Ia sudah berdiri dari duduknya. Tapi kemudian suara Hiro menghentikannya. Ibu lelah karena menghabiskan waktu membuat makanan kesukaan Edward. Atau lelah karena Edward lagi-lagi menolak ibu, tebak Hiro. Walau bagaimanapun, dia tetap anak ibu. Kau tidak perlu ikut campur soal ini, bantah Sasha. Ia merasa Hiro sedang menyinggungnya saat ini. Aku masih mampu menghidupi ibu dengan hasil kerjaku, Bu. Berhentilah mengganggu Edward. Biarkan dia tenang dengan kehidupannya sendiri, bujuk Hiro. Jauh-jauh hari sebelumnya, Sasha sudah pernah mengemukakan idenya pada Hiro untuk kembali masuk ke kehidupan Edward. Setelah Freddy, suami keduanya, meninggal dunia, pihak keluarga Freddy mengambil alih perusahaan dan usaha lain milik Freddy. Sasha tidak bisa menggugatnya karena mereka menikah di bawah tangan saja. Hiro sendiri kini bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang manajer. Namun, gajinya tidak cukup jika harus membiayai gaya hidup sang ibu yang terlalu mewah. Ibunya bahkan tidak mau diajak pindah ke rumah yang lebih sederhana. Ia tetap ingin tinggal di rumah mewah pemberian Freddy. Untuk biaya listrik dan airnya saja per bulan sudah cukup banyak menguras kantong. Belum lagi dengan keperluan lainnya. Sebab itu, ia sekarang malah ingin mengacau hidup Edward dan kalau bisa ia mau agar Hiro menggantikan posisi Edward sebagai CEO perusahaan milik mantan suaminya yang selama ini dikelola dengan baik oleh Paman Lukas dan juga Edward. Tentu saja Hiro tidak bisa menyetujuinya. Ide itu terlalu licik baginya. Bisa-bisanya ibunya mau merebut lagi apa yang Edward miliki selama ini. Hanya karena sekarang Edward lumpuh. Ibunya malah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut perusahaan milik Edward dan meminta Hiro menggantikan posisinya. Gaji sebagai seorang manajer di perusahaan kecil itu kau sebut cukup? Perusahaan tempatmu bekerja sekarang bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan perusahaan milik Edward. Lagi pula, ibu masih punya beberapa persen saham di perusahaan itu, pemberian dari ayahnya Edward. Kau bisa masuk ke perusahaan itu atas saham tersebut, ucap Sasha yang sangat kekeh dengan idenya. Hiro menggelengkan kepalanya lalu berdiri dari duduknya. Silahkan ibu rancang ide ibu sebaik mungkin, tapi aku tidak akan mau mengganggu kehidupan Edward, Bu. Aku sudah pernah mengambil ibu darinya, dan sekarang aku sangat merasa berdosa jika mengambil perusahaan itu darinya. Jawab Hiro lalu pergi masuk ke kamarnya. Sasha meluapkan kekesalannya dengan menampar vas bunga yang ada di meja. Ia tidak suka Hiro membantahnya. Tak ada seorang pun yang boleh menentang keinginannya. Ia akan cari cara agar Hiro tetap mengikuti ide gilanya. Sementara itu, di walk-in closet milik Edward, pria itu bukannya berhenti saat Luna melarangnya. Ia malah makin gencar mengelus punggung Luna yang tak terbalut apa-apa. Kulit putih yang halus itu begitu memanjakan kulit tangannya. Edward, please jangan begini, pinta Luna sambil menahan tangan pria itu agar tidak menggeranyangi punggungnya. Ada rasa geli yang membuatnya sontak meliuk-liukkan tubuhnya. Ia malah semakin memancing hasrat Edward untuk terus bangkit. Ayolah sayang, aku ingin mencobanya. Tubuhmu sangat sempurna, puji Edward dengan suaranya yang mulai berat. Tak tahan menunggu terlalu lama, ia menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Luna, lalu menciuminya dengan perlahan. Seberapa kuat pun Luna mencegahnya, namun ia tidak kuasa melawan Edward saat pria itu menahan kedua tangannya ke belakang. Edward, hentikan.
Luna sudah merasakan gelenyar aneh dari dalam tubuhnya. Apalagi saat Edward menciuminya dengan sangat puas. Pria itu bahkan tidak segan turun ke dadanya dan meninggalkan tanda kepemilikannya di sana. Edward semakin tidak terkendali. Ia ingin menyalurkan hasrat terpendamnya saat itu juga. Edward, cukup. Tubuh Luna semakin menggeliat. Ia berusaha sekuat tenaga menghindari Edward agar tak melewati batasnya. Edward melepaskan pegangan tangannya. Bukan karena ingin menyudahi kegiatannya, tapi ia malah menarik tengkuk Luna dan menyambar bibirnya dengan kasar. Manis bibir gadis ini sungguh memabukkannya. Edward merasa ini tak cukup baginya. Ia menginginkan yang lebih dari ini. Ia sudah hilang kendali dan tidak memperdulikan Luna yang memberontak saat itu. Ia hanya ingin terus mengecap manis bibir ini lagi dan lagi. Tangannya pun tak tinggal diam. Tanpa permisi, ia meremas kedua aset kembar kekasihnya. "Edward!" bentak Luna tiba-tiba. Edward yang tengah duduk di atas kursi roda mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia merasa seperti baru kembali dari dimensi lain. Ia menatap lurus ke depan. Beberapa langkah dari tempatnya duduk sekarang ada Luna yang sudah memakai kebajanya, sedang bersedekap sambil menatapnya dengan cemberut. "Sejak kapan kau ada di situ?" "Kau mengintipku ya?" tuduh Luna. Bukannya menjawab, Edward malah bengong. Ia baru menyadari bahwa pergulatan panasnya bersama Luna tadi hanyalah hayalannya semata. Ia seolah terhipnotis begitu melihat kemelekan tubuh Luna dari belakang. Sehingga ia menghayal yang bukan-bukan. Sial, ternyata cuma hayalanku aja. Umpat Edward dalam hati sambil senyum-senyum sendiri seperti orang bodoh. Ditanya malah senyum-senyum sendirian. Gerutu Luna sambil berjalan ke arah Edward. "Tadi kau mengintip ya?" tanyanya sekali lagi. "Hah? Tidak kok sayang, aku baru datang," bohong Edward sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Yang benar," selidik Luna sambil memicingkan matanya. "Iya sayang, lagi pula kalau aku melihatnya juga tidak apa-apa kan, karena kau adalah milikku," jawab Edward seenak hati. Tangannya mencoba meraih pinggang Luna bermaksud untuk menariknya. Namun gadis itu dengan cepat menepisnya, bahkan spontan memukul tangannya. "Ih, kenapa pegang-pegang di situ segala sih?" protes Luna. "Sudah yuk, kita makan sekarang. Aku sudah sangat lapar," ajak Luna sambil mengusap-ngusap perutnya. Edward seakan tidak percaya tangannya ditepis oleh Luna. Sangat berbeda dengan apa yang dia hayalkan tadi. Dalam hayalannya dia berhasil menyentuh punggung halus Luna yang tidak terbungkus apapun. Tapi kenyataannya tangannya malah dipukul oleh gadis itu. "Ayo kita makan," ajak Luna sekali lagi karena Edward hanya terdiam di tempatnya sambil terpaku melihat tangannya yang ditepis oleh Luna. "Oh iya, ayo tuh kita turun ke bawah," saut Edward dengan terbata. Darulah, Luna tersenyum lalu mendorong kursi roda Edward menuju ke ruang makan. Edward masih senyum-senyum sendiri mengingat kekonyolannya. Bisa-bisanya ia berharap hayalannya tadi bisa menjadi kenyataan. Tapi di satu sisi dia senang, karena itu hanya terjadi dalam pikirannya. Seandainya tadi dia benar-benar melakukan itu, mungkin saja ia akan melewati batasannya terhadap Luna. Tunggu. Ia rasa tidak akan semudah itu. Luna adalah gadis yang berbeda. Bisa-bisa sebelum ia sempat menggeranyangi tubuh Luna, gadis itu malah akan memukulnya berkali-kali. Setiap kali memikirkan itu, Edward tidak tahan rasanya untuk tidak senyum-senyum sendiri. Ia menertawai kebodohannya sendiri. Dan hal itu membuat Luna yang melihatnya merasa aneh sendiri. "Ada apa?" tanya Luna keheranan. Dari dalam kamar tadi, pria itu selalu senyum-senyum sendirian. Bahkan saat sudah di meja makan pun Edward tidak berhenti tersenyum-senyum sendiri. Seperti sedang memikirkan sesuatu yang lucu. "Tidak ada, ayo makan yang banyak. Setelah itu segera minum obatmu dan beristirahatlah. Semoga alergimu segera hilang sebelum kau harus pulang ke rumah," jawab Edward.
Luna melihat tangannya yang sudah mulai mereda. Suntikan yang diberikan dokter saat di rumah sakit tadi bekerja dengan sangat baik. Baiklah, kalau begitu selamat makan, ucap Luna lalu memasukkan makanan ke mulutnya. Sekali lagi, Edward tersenyum melihat tingkah kekasihnya. Ngantuk? Tanya Edward saat melihat Luna menguap. Mereka baru saja selesai menghabiskan makan siang mereka. Sedikit, mungkin efek dari obat yang barusan aku minum juga, ucap Luna. Ya udah, kita ke kamarku aja. Kau istirahat di sana dulu, ucap Edward. Hah? Tidak ah, sungkan tidur di kamarmu. Tolak Luna tidak enak hati. Sungkan sama siapa sayang? Kau tidur di kamar. Sementara itu, aku akan mengecek pekerjaanku di ruang kerjaku, bujuk Edward. Aku mau ikut dirimu aja, boleh tidak? Aku mau melihat kau bekerja. Bilang aja kau tidak mau jauh-jauh dari kekasihmu yang tampan ini kan? Goda Edward yang membuat Luna mencubitkan bibirnya. Iya, terserah apa katamu aja. Ayo kita ke ruang kerjamu aja. Baiklah, ruangannya ada di atas di dekat kamarku, kata Edward menyetujui. Luna pun langsung berdiri di belakang kursi roda Edward dan mendorong pria itu ke ruang kerjanya. Berjalan di setiap sudut rumah Edward membuat Luna terkagum-kagum dengan dekorasi serta perabotan-perabotannya. Semua bertata dengan sangat rapi, bersih dan juga terawat. Luna bisa menebak semua barang-barang itu pasti tidak murah harganya. Kita sudah sampai, bukalah pintunya. Luna pun mengangguk lalu membuka pintu ruangan di depan mereka. Sebuah ruangan kerja yang cukup luas dengan desain yang hampir mirip dengan ruangan Edward di perusahaannya. Tapi ada satu hal yang begitu mencolok di sana. Di belakang kursi kerja milik Edward ada sebuah lukisan besar terpampang di dindingnya. Lukisan seorang pria yang sedang duduk di kursi roda dengan seorang anak laki-laki berdiri tepat di sampingnya. Mereka berdua kompak memakai setelan jas rapi berwarna hitam. Itu ayahku, dan yang kecil itu adalah aku, ucap Edward yang seolah mengerti saat melihat Luna tertegun dengan lukisan di depannya. Oh, kau terlihat imut sekali waktu kecil. Ayahmu sangat gagah dan tampan, sama sepertimu saat ini. Puji Luna agar Edward merasa senang. Selain gagah dan tampan, ayahku juga sangat baik dan setia. Tapi sayangnya semua tidak cukup untuk membuat ibuku bertahan di sisinya, ucap Edward dengan getir. Ada perih yang menyusup di hatinya tiap kali mengingat pengkhianatan sang ibu kepada ayahnya yang begitu mencintainya. Hei, panggil Luna sambil mengusap-ngusap kedua bahu Edward dari belakang. Aku mengerti perasaanmu, tapi kau juga harus belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Jangan buat rasa sakit yang kau rasakan dulu selalu membuatmu menjadi manusia pendendam. Kau sudah menjadi manusia yang jauh lebih baik saat ini dibandingkan sebelumnya. Jadi tidak perlu kau ingat-ingat lagi rasa sakitmu itu, bujuk Luna dengan perlahan. Ia berpindah berjongkok di depan Edward dan memegang kedua tangan pria itu dengan kuat. Ia seolah sedang menyalurkan kekuatan untuk membantu Edward terlepas dari masa lalunya yang pahit itu. Kalau ayahmu masih ada, beliau pasti sangat bangga memiliki anak sepertimu. Kau sangat kuat, kau mampu menjalani hidupmu dengan sangat baik meski cobaan hidupmu sangat berat, kata Luna menyemangati kekasihnya. Edward menghela nafas dengan berat. Ia pun akhirnya mengangguk dan kembali dapat bernafas lega setelah mencoba untuk melupakan masa lalunya sejenak. Terima kasih Luna, terima kasih sudah selalu menguatkanku, ucap Edward sambil membalas genggaman tangan Luna. Aku akan selalu ada untukmu, selalu, saut Luna dengan sungguh-sungguh. Aku jadi semangat karena dirimu, tapi rasanya kalau kau menciumku, aku bisa lebih semangat lagi, kata Edward mulai mencari celah agar bisa mencium kekasihnya itu. Luna pun tergelak, kalau begini artinya Edward sudah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Selalu saja mencari kesempatan dalam kesempitan, ejek Luna.
Ya, namanya juga usaha, jawab Edward sambil menahan tawanya. Tadi kan kita kesini karena kau mau bekerja, jangan minta yang macam-macam tolak Luna. Edward mendesah pelan. Ia tak bersemangat karena Luna menolaknya. Ya udah, kau duduklah di sofa dulu, aku siapkan sebentar Edward langsung terkejut saat Luna secara tiba-tiba maju dan mencium bibirnya. Niat hati Luna hanya ingin memberikan kecupan kilat saja, tapi Edward malah menahan tengkuknya dan memperdalam ciumannya. Kali ini Luna membiarkan Edward menikmati bibirnya. Di perusahaan, Paman Lukas cukup terkejut saat menerima panggilan dari mantan nyonya besarnya. Apalagi wanita itu menelpon dan menanyakan tentang saham miliknya yang pernah diberikan oleh mantan suaminya alias ayah kandung dari Edward. Paman Lukas merasa khawatir. Sepertinya ini adalah sinyal buruk dari wanita itu. Semua saham sudah dialihkan atas nama Tuan Edward selaku pewaris tunggal harta kekayaan Tuan Edgar. Nyonya sudah tidak memiliki saham lagi di perusahaan ini. Jelas Paman Lukas yang membuat Sasha tak terima. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku masih ingat dengan jelas, bahkan aku masih menyimpan semua surat-surat terkait pengibahan saham itu atas namaku. Meski hanya sedikit, tapi aku merasa itu adalah hakku, sangkal Sasha. Itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, Nyonya. Semua surat menyurat sudah diubah. Nyonya sudah tidak ada hak lagi di sini. Sebenarnya apa yang Nyonya inginkan dari Tuan Edward? Setelah menghilang tanpa kabar lebih dari 20 tahun, tiba-tiba Nyonya datang dan ingin menuntut hak Nyonya. Paman Lukas terpaksa bicara tak sopan pada wanita yang menurutnya hanya bisa mengacaukan kebahagiaan tuan mudanya saja. Kau tanya apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku ingin hakku kembali. Dan ku peringatkan padamu ya, walau bagaimanapun aku adalah ibu kandung Edward. Sementara kau hanyalah bawahannya saja. Jadi jangan sok mengatur-ngatur apa yang akan aku lakukan kepada anakku sendiri. Silahkan lakukan apapun yang Nyonya inginkan, selagi itu tidak mengganggu ketenangan Tuan Edward. Saya akan membiarkannya. Tapi, kalau sampai sedikit aja Nyonya menyakiti hati Tuan Edward lagi, maka saya adalah orang pertama yang akan menghalangi Nyonya untuk melakukannya, jawab Paman Lukas tanpa segan. Baru saja Sasha ingin bicara lagi. Paman Lukas sudah lebih dulu memutuskan panggilan tersebut. Kepalanya terasa berdenyut menghadapi wanita serakah itu. Yang penting sekarang ia harus mengamankan surat-surat perusahaan. Karena sebenarnya memang masih ada beberapa persen saham milik Sasha di perusahaan itu. Bersambung.